Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Project Manajemen berbasis web menggunakan ACAD Core pada BMT Al-Fatihah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah Information System Project Management atau yang biasa kita kenal sebagai SPM. Jadi seperti yang kita tahu, sebuah lembaga keuangan atau instansi keuangan lainnya telah banyak menggunakan sistem yang mampu untuk menunjang pekerjaan para pegawainya. Sehingga tidak dipungkiri juga BMT Al-Fatihah ingin memiliki hal tersebut. Jadi kami berkesempatan untuk mewujudkan keinginan BMT Al-Fatihah tapi dalam bentuk rancangan awal saja, sehingga terjadilah proyek ini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu project manajemen. Menurut Dr. Handas Bambang Pujiono, MSI, pada tahun 2014, project manajemen adalah manajemen yang diterapkan pada suatu proyek untuk mencapai suatu hasil yang tertentu, atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, koordinasian atau coordinating, dan mengadakan pengawasan atau controlling terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu proyek. Kemudian untuk selanjutnya adalah fase-fase manajemen proyek. Fase-fase manajemen proyek, sebelum kita ke sana perlu diketahui manajemen proyek dilakukan melalui penerapan yang sesuai serta penggabungan dari keseluruhan, yaitu 42 proses manajemen yang dirangkum dalam 5 fase. Yang pertama ada fase pengenalan, fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase pengawasan dan kontrol, dan fase penyelesaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BMT Al-Fatihah. BMT adalah Baitul Mal Bitamlih, atau bisa dikatakan koperasi berbasis syariah. BMT Al-Fatihah sendiri terdapat di kota Bangkinang, salah satu kota di Provinsi Riau. BMT ini memiliki 3 layanan, yaitu layanan penyimpanan dengan akad wadiah, lalu layanan kerja sama dengan akad mudharabah, dan layanan peminjaman dengan akad qard. Di antara ketiga layanan tersebut, layanan peminjaman dengan akad qard merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh BMT Al-Fatihah. Oleh sebab itu, BMT Al-Fatihah menginginkan sebuah aplikasi berbasis web untuk mempermudah layanan mereka. Selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS merupakan proses awal dari project manajemen. WBS sangat penting dalam perencanaan aplikasi peminjaman qard pada BMT Al-Fatihah. Dengan adanya WBS, dapat menuliskan tahap-tahap project secara mendetail, dan tahapan-tahapan tersebut kemudian dianalisa untuk kebutuhan SDM dan sumber daya lainnya seperti tempat, fasilitas, dan alat-alat yang diperlukan. Berikut adalah contoh WBS dari proyek pembuatan aplikasi peminjaman qard pada BMT Al-Fatihah. Di sini terdapat beberapa tahapan-tahapan, yaitu pertama, tahapan analisis dan desain sistem dengan durasi waktu sebanyak 10 hari. Lalu, terdapat tahapan desain aplikasi dengan durasi waktu sebanyak 8 hari. Lalu terdapat
tahapan programming dengan durasi waktu sebanyak 10 hari. Lalu terdapat tahapan testing program sebanyak 5 hari. Lalu terdapat tahapan pengiriman sebanyak 4 hari. Lalu terdapat tahapan membuat SOP sebanyak 2 hari. Dan yang terakhir, tahapan maintenance sebanyak 7 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Gantt chart. Gantt chart adalah bagan balok yang disusun dengan maksud mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian, dan pada saat pelaporan proyek aplikasi peminjaman KOD pada BMT Al-Fatihah. Gambar berikut menunjukkan Gantt chart dari proyek yang kami laksanakan. Bagan Gantt chart ini merupakan hasil dari tahapan-tahapan struktur kerja, yaitu setiap tugas-tugas yang terdapat pada bagan Gantt chart memiliki ketergantungan dari tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Dan pembuatan proyek ini menggunakan metode finish to start, yaitu setiap tahap pengerjaan dikerjakan setelah tahap sebelumnya selesai. Selanjutnya yaitu resource sheet, atau biasa kita kenal dengan lembar kerja. Ini digunakan untuk keperluan pendataan atau pembuatan daftar resource atau yang biasa kita kenal dengan sumber daya juga. Di sini bisa kita lihat resource name berjumlah 7 dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda, serta penambahan resource pada alat tulis untuk menunjang pekerjaan. Contohnya untuk sistem analisis, desainer dan programmer berjumlah masing-masing 2 orang. Itu dikarenakan untuk pengerjaan task tidak dapat dikerjakan oleh 1 orang, melainkan untuk dikerjakan oleh 2 orang. Setiap masing-masing resource memiliki standard rate dan overrate yang berbeda-beda. Kemudian cost management analysis adalah semua proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek aplikasi peminjaman KOD dapat selesai sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Bisa kita lihat di sini pada proyek ini. Di sini dapat dijelaskan bahwa salah satu hal terpenting dalam pengerjaan proyek adalah mengatur biaya anggaran dalam membangun sebuah aplikasi. Estimasi biaya yang dilakukan untuk membangun aplikasi ini pada BMT Al-Fatihah berdasarkan pada tugas kerja yang dilakukan oleh masing-masing sumber daya manusia. Dapat juga ditinjau bahwa terdapat pada kolom total cost, seperti yang kita lihat di sini, berisi informasi mengenai total biaya yang dikeluarkan saat pembangunan proyek peminjaman KOD. Kemudian pada kolom baseline merupakan anggaran belanja yang dialokasikan untuk keperluan pembangunan proyek ini. Selanjutnya adalah budget report. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Dari laporan itu dapat diidentifikasikan bahwa total biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun aplikasi ini yaitu sebesar 50.265.000 dan anggaran belanja yang diestimasikan sebesar 50.265.000 juga, sehingga diperoleh selisih antara biaya aktual dan baseline adalah sebesar Rp0. Hal ini menandakan biaya yang dikeluarkan seimbang dan tidak over budget. Dengan demikian dapat disimpulkan biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fase perencanaannya. Resource graph merupakan grafik yang menunjukkan alokasi sumber daya atau resource. Pada proyek pembuatan aplikasi peminjaman KOD ini terdapat 7 resource graph, yaitu trainer, sistem analisis, desainer, programmer, tester, dokumenter, dan alat tulis. Resource graph ini memiliki 2 warna, yaitu
merah yang menunjukkan over allocated, dan biru yang menunjukkan allocated. Pada grafik yang terdapat pada proyek ini, tidak ada satupun sumber daya yang over allocated. Semua sumber daya allocated. Selanjutnya, fase risk management analysis merupakan seni dan pengetahuan dalam mengidentifikasikan, menentukan, dan menanggapi resiko selama pembuatan proyek peminjaman core pada BMT Al-Fatihah berlangsung. Berikut merupakan analisisnya. Pertama, kita membuka resource usage. Ini merupakan gambaran di mana jam kerja sudah sesuai dengan apa yang telah diestimasikan. Di sini tidak mengalami kelebihan jam kerja. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah dalam pengembangan aplikasi ini karena SDM-nya sudah memiliki jam kerja masing-masing dan tidak ada yang tidak terjadi kelebihan jam kerja tersebut. Kemudian untuk manajemen risiko sendiri, sebuah proyek pasti memiliki risikonya masing-masing, mulai dari hal yang berdampak besar maupun risiko yang berdampak kecil pada proyek tersebut. Nah, untuk itu sebelum mengerjakan proyek telah dilakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi beserta rencana mitigasi dan solusinya. Dalam hal ini, risiko-risiko tersebut dinilai dalam range 1 hingga 10, di mana semakin besar nilai menandakan semakin tinggi menyebabkan kegagalan proyek tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang pertama yaitu kesalahan komunikasi dengan pihak BMT dengan memiliki peringkat 6. Jadi ini termasuk tinggi. Deskripsinya yaitu kurang komunikasi dengan pihak BMT dan akar penyebabnya yaitu kurang komunikatif dikarenakan COVID-19 yang sedang mewabah sekarang, yang menyebabkan kita melakukan social distancing sehingga untuk komunikasi dengan pihak BMT-nya itu agak susah. Terus pemicunya juga bisa dikarenakan manajernya tidak berinisiatif, kemungkinannya 9, kemungkinannya 4, dampaknya 9, dan severity-nya 36. Yang kedua, kita bisa lihat di sini perubahan diagram. Aplikasi yang dibangun tidak sesuai dengan model yang sudah ditentukan, yaitu kategorinya pada masuk di perencanaan. Akar penyebabnya adanya ide-ide baru yang muncul yang kerap sekali mengganggu kita dalam merancang diagram tersebut. Kemudian yang ketiga ada kesalahan pemrograman. Ini deskripsinya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkodaan program tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, memang sih karena banyaknya alasan-alasan juga sehingga terlampau lambat. Terus di sini akar penyebabnya itu manajemen waktu dan pemicunya kerumitan pengkodaan dari program tersebut. Selanjutnya, kesalahan tampilan program. Deskripsi dari risiko ini adalah tampilan aplikasi tidak sesuai dengan permintaan klien dengan kategori konstruksi. Akar permasalahan dari risiko ini adalah pengetahuan. Pemicunya adalah pengetahuan desain aplikasi yang kurang. Tanggapan dari risiko ini adalah menambah wawasan mengenai desain aplikasi dengan penanggung jawab programmer. Risiko ini memiliki kemungkinan dengan nilai 3, namun berdampak begitu besar dengan nilai 8, sehingga memiliki nilai severity sebesar 24. Maka dari itu, risiko ini mendapat peringkat kedua. Lalu, yang kelima adalah risiko penyimpanan data. Risiko ini memiliki deskripsi data tidak tersimpan dengan baik
pada sistem dan dikategorikan konstruksi. Akar dari permasalahannya adalah pembuatan database. Dan pemicunya adalah kekeliruan database dan pengkodean sistem simpan yang tidak tepat. Tanggapan dari risiko ini adalah membangun database dan memperbaiki pengkodean program dengan teliti dengan penanggung jawab programmer. Risiko ini memiliki kemungkinan dengan nilai 4, namun berdampak begitu besar dengan nilai 8, sehingga memiliki nilai Severy sebesar 32. Maka dari itu, risiko ini mendapat peringkat ketiga. Yang keenam, risiko kerusakan hardware. Deskripsi dari risiko ini adalah hardware yang digunakan untuk membangun aplikasi rusak, seperti CPU, HDD, RAM, dan lain-lain. Risiko ini termasuk kategori konstruksi dengan akar permasalahan kurang hati-hati. Pemicunya adalah pemakaian hardware yang berlebihan. Tanggapan dari risiko ini adalah pengontrolan pemakaian hardware dengan penanggung jawab teknisi. Risiko ini memiliki kemungkinan dengan nilai 2 dan memiliki dampak dengan nilai 6, sehingga memiliki nilai Severy sebanyak 12. Maka dari itu, risiko kerusakan hardware terdapat pada peringkat kelima. Dan yang terakhir, risiko training. Deskripsi dari risiko ini adalah trainer kurang mengerti tentang sistem. Risiko ini dikategorikan training aplikasi. Akar permasalahan dari risiko ini adalah pengetahuan. Pemicunya adalah pengetahuan yang kurang mengenai sistem. Tanggapan dari masalah ini adalah meningkatkan pengetahuan dengan penanggung jawab trainer. Risiko ini memiliki kemungkinan dengan nilai 3, namun memiliki dampak sebesar nilai 7. Jadi kesimpulannya, dalam mengembangkan sebuah proyek dibutuhkan implementasi manajemen proyek agar dapat mengurangi risiko biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan di awal pembuatan proyek ini. Kemudian kerjasama serta kedisiplinan antar tim juga mempengaruhi kinerja tim yang ada. Maka dari itu, skill dari manajer proyek sangat dibutuhkan ketika akan membuat sebuah proyek yang akan direncanakan ke depannya. Kemudian saran dari kami adalah sebaiknya manajer proyek lebih disiplin dan adil dalam pembagian kerja dan pengerjaan proyek tersebut. Selain itu, pengembang juga harus memperhatikan segala aspek baik dari sisi stakeholder dan juga menganalisis permintaan customer agar segala penyampaian sistem berjalan dengan baik.